Ya. Nah, ini perhatikan gambar ini. Ya, gambar ya. Nah, ini 2 dimensi. Kalau 1 dimensi itu gini. 1 gepeng ini. Lihatnya. Nah, ini 1 dimensi kan? Garis kan? Terus 2 dimensi. Nah, 3 dimensi itu ini botolnya. 3 dimensi. Jadi bukan hanya bentuk garis, bukan hanya bentuk garis atas bawah seperti cuman foto ini kan, foto, tapi dia udah bentuknya keluar gini. Nah, iman kita itu adalah iman yang berdimensi dan sangat terbatas dimensi kita gitu kan. Kenapa sangat terbatas? Nah, kita belajar ini sekarang. Ya, belajar ini. Dimensi yang ada ini. Ya, bentar, ini. Nah, ini. Ya. Nah, perhatikan. Jadi 1 poin itu dimensi dan kemudian kita masuk dalam kedua, ya. Jadi garis itu kan, garis kemudian jadi kotak lempengan gini kan, lempengan, dan kemudian menjadi bentuk itu menjadi ini, botol gitu ya, atau tubuh saya ini. Nah, dari dimensi 4 dimensi kita masuk ke dalam 3 dimensi, masuk ke dalam 4 dimensi. Nah, ini 4 dimensi yang bawah ini ya. Nah, kotak. Jadi kotak berhubungan dengan lingkungan dan berkaitan dengan benda-benda lain berkaitan dengan kotak itu. Seperti saya berkaitan dengan rumah ini, kiri kan tembok gitu kan, terus atas atap, ada TV. Nah, itu dimensi keempat. Dimensi keempat itu adalah waktu. Jadi kalau nggak ada waktu, kita nggak bisa gitu. Nah, dimensi yang selanjutnya, dimensi 5, 6 itu berkaitan dengan tanpa bergerak di dalam waktu. Jadi waktu itu kan cuma berlaku bagi orang-orang yang berada di rotasi kehidupan matahari dengan bulan dengan bumi kan. Ya kita lihat kalau malam bulan kelihatan karena nutupi bumi dari ini kan matahari. Nah, 1 rotasi matahari 1 tahun. 1 kali rotasi bumi pada dirinya itu 1 hari. Dan kepada bulan itu 1 bulan. Jadi putar hari, bulan, matahari, tahun, gitu kan? Jadi putar gini. Nah, hukum yang ada di dalam waktu dalam Alkitab adalah hukum yang berkaitan dengan hukum dunia, spiritual dimension, world spiritual dimension, atau dimensi manusiawi. Nah, sedangkan Tuhan adalah dimensinya bukan hanya manusiawi, dia di luar ini. Nah, itu dimensi tanpa waktu, tanpa gravitasi. Jadi kalau sebenarnya Tuhan Yesus naik ke surga gitu. Nah, dimensinya itu bukan dimensi kita sekarang. Dia bisa naik ke surga. Nah, itu dimensinya dunia yang ada ini itu tidak mengikat lagi tubuh Kristus. Jadi Tuhan Yesus tiba-tiba di tengah murid-muridnya, gitu kan? Itu dimensinya lain. Kenapa dimensinya lain? Dia bisa mengatur hidupnya, dia bisa mengatur tubuhnya, dan ditutupi pun dia masuk. Nah, dimensinya lain. Dimensi apa itu? Dimensi Tuhan. Dimensi Allah. Dan dimensi Allah itu tidak ada seperti kita, dimensinya tidak dibatasi semua. Pak, dimensi Allah itu maksudnya apa? Ya dirinya sendiri sebagai dimensinya. Jadi Allah sendiri yang punya bagaimana dia menjangkau, dia merancang dari kekekalan, menyelamatkan kamu, merancang Tuhan Yesus akan datang, malaikat datang, dia mengambil nabi-nabi. Wah, ini dimensinya siapa? Dimensi kedaulatan Tuhan yang kekal. Dan dia berdaulat dan dia berada di tempat yang tak terhampiri dan hanya Allah yang ada di sana yang kekal dan tidak ada makhluk yang bisa, termasuk malaikat, yang bisa berada di mana Tuhan berada, yang di dalam kekekalannya. Dan semua tidak kekal. Ya. Jadi ini dimensi keempat. Dan saya membawa ini kenapa? Karena kita banyak sekali belajar firman Tuhan, begitu pikirannya terkotak gitu. Selalu berpikirnya apa? Oh, ini di sini. Udah, saya percaya ini gitu. Nah, kita tidak mengembangkan itu. Mengembangkan dalam kebenaran-kebenarannya, bukan dalam kesesatan. Dan banyak hamba Tuhan pendeta-pendeta yang mengembang itu dalam kesesatan. Saya beri contoh gitu. Orang pernah pergi ke neraka gitu kan. Terus kita lihat di Alkitab, ada nggak nabi-nabi yang pernah ke neraka? Siapa yang pernah ke neraka? Terus kemudian ada orang mengajar, baik pendeta, baik siapapun, ngajar pernah pergi ke neraka. Itu kebohongan. Kenapa kebohongan? Karena di dalam firman Tuhan nggak ada. Dimensinya beda. Jadi neraka itu dimensinya beda. Bukan neraka seperti kita api gitu. Itu gambaran, itu lambang. Itu cuma perumpamaannya. Neraka sendiri. Siapa yang pernah ke sana? Nggak ada, kecuali Tuhan Yesus. Neraka itu adalah tempat di mana Allah membuang kita.
itu merupakan satu bentuk seperti api, seperti lorong yang gelap, yang tidak berbatas, dan kita masuk dan di sana ketakutannya luar biasa. Dan di situ kita mendengarkan kertak gigi yang mengerikan sekali, kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Nah, kita mau gambarkan bagaimana gambaran neraka itu kemudian dengan neraka sendiri. Nah, ini dimensinya beda. Jadi kita nggak bisa, kemudian ada satu orang hamba Tuhan mengatakan, oh saya pernah ke surga atau ke neraka. Dan dia jelaskan begini. Saudara tahu, dimensinya itu beda. Dan beda. Dan orang pernah ke surga dan kembali, itu tidak berani menjelaskan bagaimana surga. Karena dia nggak bisa dengan kata-kata. Perhatikan ya. Dengan kata-kata, Rasul Paulus mengatakan apa? Nggak mungkin aku bisa jelaskan, karena nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Loh, kenapa ada pendeta datang menjelaskan surga begini-begini, neraka begini-begini? Ya, kalau di firman Tuhan ada ya, karena Tuhan jelasin kan. Tapi kalau dia sendiri lihat ke sana, bagaimana mungkin? Dimensinya lain. Kalau kamu ke sana, mati kamu masuk neraka pasti. Kan neraka ini belum diisi sebenarnya. Kalau kita tahu, kok kamu sudah lihat, orang disiksa di sana, menjerit-jerit. Itu kan penghakiman nanti, belum ada yang neraka. Dalam arti neraka yang final itu, yang diempaskan kan pengadilan nanti, penghakiman. Jadi kita kadang-kadang waktu melihat firman Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu kita berdiskusi, berargumen, berdebat, kadang-kadang kita tahu bahwa pikiran-pikiran orang-orang ini adalah pikiran-pikiran dimensinya itu begitu kecil, begitu kerdil. Maka kita yang mengerti firman Tuhan, mengerti betapa luasnya firman Tuhan, dan kita apalagi mengerti ada keberadaan Allah yang menunjukkan dan yang menyaksikan seluruh firman ini adalah Allah sendiri. Dan itu dimensinya beda. Jadi saya baca Alkitab ini, baca Alkitab. Terus kemudian saya berhubungan dengan Kristus sendiri, dan itu beda sekali. Tuhan Yesus yang saya baca pengertian dalam pikiran saya masuk pikiran saya, terus saya beriman gitu. Terus dengan saya melihat kehadiran Kristus sendiri, dan itu beda. Ininya sempurna. Kristus dalam pikiran kita itu terbatas. Jadi saya mengerti Kristus dalam pikiran saya, itu terbatas loh. Sangat-sangat minim sebenarnya. Dengan keberadaan Tuhan sendiri yang pada dirinya, pada pribadinya, pada hidupnya sendiri. Dan itu beda. Bedanya apa? Bahwa ini sempurna, Allah yang sempurna. Sedangkan firman Tuhan yang kita terima adalah firman Tuhan yang benar. Tetapi waktu masuk pikiran kita tetap terbatas, nggak sempurna. Dalam mengerti tentang Kristus. Mengapa akhirnya kita bisa menerima itu? Ya, kita harus memiliki tubuh Kristus dan darah Kristus. Supaya apa? Nah, baru kita bisa ngerti. Oh, saya ngerti Tuhan Yesus. Kenapa? Saya bertobat, saya beriman, saya lahir baru, saya dilahirkan dengan roh yang baru. Nah, baru dengan roh yang baru ini, saya punya dimensi, bisa mengenal dimensi yang bersama dengan Tuhan. Dimensi di dalam dimensi surgawi, dimensi ilahi. Dan saya bisa menembus ini. Wah, saya percaya Tuhan Yesus. Wah, pekerjaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia memelihara saya, dia menyertai saya. Orang lain, mana Tuhan menyertai kamu? Mana Tuhan? Nggak ada. Tunjukkan Tuhan saya mana? Tuhan. Kita diminta dimensinya, kemudian ditarik ke dimensi dia. Yang cuma satu dimensi, yang dua dimensi. Ayo hadirkan Tuhan. Aku ingin lihat. Coba buktikan Tuhan ada. Mana Tuhan? Nah, jadi Tuhan yang dimensinya di luar segala dimensi yang ada ini, yang maha kekal, yang begitu ajaib ini, gitu kan? Yang agung ini. Terus kita tanya, mana Tuhan? Tuhan lihat kamu. Dia ngolok-ngolok, dia diolok-olok oleh kamu. Dia tahu semua ini. Cuman dia mau hukum kamu atau tidak, itu kan bergantung pada dia. Bergantung bukan pada kemarahan saya sebagai manusia, bukan. Nah, kita harus mengerti ini. Nah, pentingnya dimensi ini, ya. Nah, dimensi itu seperti ini. Jadi line, shape, and form. Jadi kalau line itu cuma satu garis, kalau shape itu ini gambaran orang ini, dan kalau form itu sudah bentuk tubuh, bentuk semua, ada tinggi badan, volumenya, dan bisa dilihat seperti ya ini 3 dimensi. Dunia kita 3 dimensi. Nah, tetapi di dalam dunia 3 dimensi ini kita digerakkan dan bisa berhubungan itu karena ada dimensi keempat, dimensi waktu. Nah, kita semua bergerak dalam dimensi waktu. Pak, adakah dimensi di luar waktu? Nah, itu disebut sebagai dimensi relativitas. Yang tanpa waktu, tanpa gravitasi, tanpa kita terikat dengan
kelilingnya matahari. Itu di mana, Pak? Ya di luar angkasa. Di luar angkasa itu. Dan juga di surga. Surga itu nggak ada matahari, nggak ada rotasi, nggak ada jam, bulan, tahun, nggak ada. Saudara. Nah, di sini kita belajar, apa yang saya ingin kita belajar adalah, nah kita berpikir bahwa Allah berpikir bukan seperti kita. Allah berpikir bukan seperti urutan waktu seperti kita. Allah pikirannya kekal. Dia bisa menjangkau segala waktu, segala dimensi, dia bisa menjangkaunya. Jadi tiba-tiba gembala-gembala lihat ke langit. Ada pujian. Loh ini kok ada nyanyian di langit? Malaikat menyanyi. Nah, perhatikan baik-baik. Itu di mana di langit, di mana itu? Dimensinya, dimensi waktu, masuk ke waktu, dimensinya dimensi relativitas yang dari planet-planet, terus kemudian dimensinya ada di surga, ada dunia malaikat. Dan malaikat itu menyanyi, itu bersama dengan mengagungkan nama Tuhan dan melihat Kristus sang bayi itu. Dia memuji Tuhan. Nah, dimensinya ini bisa terlihat. Dimensi itu kan, oleh para gembala. Wah, di langit. Dia lihat, malaikat memuji Tuhan. Mereka lihat kondisi surga yang hanya sepercik saja. Hanya setetes saja. Bagaimana surga itu pujiannya malaikat. Gembala-gembala terkagum-kagum. Luar biasa ini. Langit bercahaya, terus malaikat-malaikat bercahaya semua. Waduh. Nah, dimensinya beda. Bukan di dalam dimensi waktu kita. Ya, walaupun Tuhan masuk dalam dimensi waktu. Bisa masuk dalam dimensi waktu, malaikat juga bisa kan. Malaikat menemui Yusuf, malaikat menemui Maria. Dia dimensinya bukan seperti bumi ini, tidak bergantung pada gravitasi, rotasi bumi, bulan, bintang, semuanya. Dan dia di luar itu, tapi malaikat bisa masuk. Bisa. Karena dia dimensinya di atas seluruh dimensi manusia. Malaikat itu punya dimensi yang bisa masuk, dia bisa keluar. Apalagi Tuhan. Dia bisa ciptakan dimensi yang baru. Nah, nanti kita di surga kan diberi dimensi yang baru. Surga yang kekal itu bersama dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kita semua di sana. Wah, ini pikiran yang sangat jauh sekali. Nah, supaya kita belajar hari ini. Ya. Oke. Dari sini, nah kita belajar sekarang tentang apa? Tentang ini ya, tentang baru. Nah, oke, kita masuk yang baru sekarang. Mana tadi ya? Saya buka dulu bentar. Oke, ini kita lihat ya. Sudah ada tadi. Nah, ini mana yang baru? Ya, oke. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini. Nah, kita lihat ya, perjanjian baru, perintah baru, lahir baru. Yang arti ya semua baru. Bait Allah yang baru, Yerusalem yang baru, Israel yang baru, dan semua istilah baru-baru ini itu istilahnya ada dua, ya, ada dua. Tetapi yang kita pakai hari ini adalah yang saya jelaskan hari ini adalah dua, ya. Jadi kita berkaitan dengan makna tentang baru. Nah, perhatikan ya. Jadi waktu orang mengatakan kata baru, kita harus menyeleksinya dan kita harus mengaitkan dengan tadi itu dimensi-dimensi yang baru. Bukan hanya satu titik baru, pokoknya baru, udah baru-baru kita aja. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena barunya bahasa Yunani dengan barunya bahasa Indonesia itu beda. Nuansanya beda, perasaannya beda, artinya beda, dan keluasannya, makna, pemahamannya itu beda. Nah, di sini kita belajar arti dan makna baru. Nah, yang dipakai dalam Alkitab dua, kainos dan neos. Nah, saya jelaskan ini ya. Nah, kita waktu membaca tadi itu, waktu membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 36-38 gitu ya, 36-38. Nah, saya bacakan ulang ya. Ya, kita lihat ini. Tidak seorang pun yang mengoyakkan secari kain dari baju yang baru, ya. Jadi baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Nah, ini perhatikan, menambalkan. Jadi kainnya dengan kain. Nah, ini kain dengan kain. Artinya apa? Dunia perkainan, dunia kain. Selai kain, secari kain, dengan kain. Nah, kalau kain yang lama yang sudah bulutan gitu kan, yang sudah kayak
yang sudah warnanya sudah berubah semuanya, yang sudah lama, dengan kain yang baru. Dan kemudian kita satukan. Oh, ini rusak. Kita tempel. Karena yang baju yang lama ini kan rusak kan, robek gitu kan. Wah, ini udah robek, ini udah tua ini. Terus kemudian kita ambil kain yang baru. Dari baju yang baru, ambil itu potong kan. Terus kita taruh kan. Jadi kain dengan kain. Hubungan kain dengan kain. Jadi sesama manusia, orang Kristen dan orang bukan Kristen. Terus kemudian dimasukkan, dijadikan satu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, dia. Jadi ini ngerti ya. Jadi perjanjian baru, perintah baru, itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan tidak ada lagi perbedaan antara kain lama dan kain baru. Dan semua harus satu. Kain lama ya kain lama. Kain baru ya kain baru. Tidak ada percampuran dan tidak ada persilangan. Oh, kain lama dalam kain baru. Oh, hidup lama dengan hidup yang baru. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu akan hancur. Kamu akan mengalami satu hidup yang betul-betul pergumulan dan tidak habis-habisnya. Kenapa? Ya itu tadi. Kamu mencampurkan. Maka terkoyaklah, hancurlah hidup kita. Itu istilah kainos. Jadi kainos itu adalah sejenis barang yang menyatu. Dan tidak boleh sejenis itu tua dengan yang baru, yang lama dengan yang baru. Nggak bisa disatukan. Kenapa? Karena yang lama itu tidak akan pernah, bukan hanya cocok, tidak cocok ya, tetapi merusaknya. Nah, ini penting. Jadi pengisian itu dalam anggur yang baru nanti ya, tapi ini penambalan. Penambalan artinya apa? Disatukan dan ditempelkan dan kemudian menjadi satu kesatuan. Dan orang Kristen, orang di dalam anak-anak terang, di dalam anak-anak surgawi, anak bapak surgawi, itu tidak mungkin disatukan dengan orang yang bukan anak-anak surgawi, beriman pada Kristus. Nah, ini termasuk di dalamnya apa? Pernikahan. Pernikahan kita. Jadi kesatuan tubuh, suami istri, ibu dan bapak gitu kan, bersatu. Dan kita waktu menikah kan bersatu daging kan. Berhubungan di dalam daging gitu kan. Nah, perhatikan. Alkitab mengatakan apa? Waktu kamu di dalam perjanjian Tuhan terang, dan dia tidak dalam perjanjian terang, dan kamu paksakan menyatu, maka penderitaan yang ada dalam hidupmu, itu nggak habis-habisnya. Bisa ngerti nih ya? Jadi dampaknya itu menghancurkan hidupmu. Di situ. Jadi kain yang lama harus bergaulnya dengan kain yang lama. Ditambahnya juga ada kain yang lama. Baru dia bisa cocok dan bisa bertahan. Tapi kalau kain yang baru digaulkan dan kemudian dimasukkan dalam pergaulan di dalam hidup kain yang lama, maka kain yang baru itu akan menarik dan merusak kain yang lama. Jadi yang menang siapa? Yang menang yang baru. Yang manusia lama hancur dia. Jadi yang menang manusia baru. Yang baru ya tetap aja, tapi kan akhirnya hidup kita rusak. Karena itu mewakili akan kehidupan orang percaya gitu ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ini ada dua makna. Ada dua makna. Pertama, berkaitan dengan sesama. Yang kedua, berkaitan apa? Dengan jenis baru dan lama. Jadi kalau saya manusia lama, maka saya nggak bisa menerima perintah baru, menerima orang-orang Kristen. Karena saya mengatakan apa? Ini orang munafik, saya nggak bisa. Orang terlalu Tuhan terus saja. Saya mau dunia aja. Nah, karena kamu manusia lama, kamu nggak bisa bergaul. Nggak bisa bergaul kenapa? Karena belum lahir baru. Nah, sedangkan orang sudah lahir baru dan dagingnya masih di dalam manusia lama, itu juga mengalami satu pergumulan. Jadi bukan hanya dalam diri bersama dengan orang sesamanya, tapi dalam diri kita itu juga harus ada satu tuntunan, satu komitmen bahwa saya lahir baru, saya percaya pada Kristus. Maka semua yang tidak percaya pada Kristus, semua daging saya yang tidak mau taat pada firman Tuhan, nah itu harus saya kalahkan, harus saya lumpuhkan, harus saya taklukkan, dan harus saya tanggalkan. Tanggalkanlah manusia lamamu. Di dalam Efesus dan Galatia pasal 5 kan ada, suruh menanggalkan manusia lama. Dan pakailah manusia barumu. Bukan kegelapan menguasai kamu, tapi terang. Jadi posisinya, apa bedanya kainos dengan neos? Kainos itu adalah menyatakan bahwa kepribadian kita, manusia orang Kristen, manusia yang sudah lahir baru, itu harus bergaul
dan harus berkaitan dengan kalau kita mau hidup bersama dengan sama kain yang baru. Orang-orang sudah mengenal Tuhan, orang-orang sudah menerima Kristus, baru kita bisa menyatu, bisa melayani bersama, bisa menikah, bisa hidup di dalam satu kesatuan gereja Tuhan. Nah, itu baru. Dalam arti kainos. Yang lama itu, yang menjadi unsur-unsur yang akan merusak itu harus dibuang, ditinggalkan. Dan kita harus masuk kain yang baru. Nah, di sini kan. Jadi, tubuh kita, manusia baru kita, iman kita, kasih kita, harapan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita, semua harus menjadi sehelai kain yang baru. Jadi jangan sekali-sekali engkau menambalkan manusia lamamu dalam manusia barumu. Kenapa? Karena manusia lamamu, kain itu akan hancur. Di situ. Ya. Jadi jelas sekali nih ya. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain, jadi mengambil secari kain dari baju yang baru menambalkannya pada baju yang lama, baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak juga. Yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru itu. Jadi ya rusak semua hidup kita. Kainnya rusak, semua rusak. Nah, kalau kain yang baru dipaksain, ya rusak juga. Jadi nggak bisa disatukan. Jadi kita harus belajar di sini. Jadi orang-orang punya kekuatan luar biasa, dan kita tahu bahwa kalau kita praktekkan itu, kita bukan hanya nggak cocok gitu kan, tapi merusak dia. Dan kalau kita terus berada bersama-sama, ya kita rusak juga akhirnya. Dikatakan firman Tuhan, akhirnya kamu juga koyak juga, hancur juga. Jadi kamu harus melepaskan itu. Di situ. Ya, kita lihat ayat 36. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit tua yang lama. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Jadi sama. Nah, jadi anggur ini, waktu mau dimasukkan ke dalam kantong, nah kantongnya kan sudah benar ini kan. Tapi kalau kantong ada kantong yang bercompang-camping, ada kain lama, kain baru, dan di dalam itu, ya itu udah nggak perlu kasih anggur, udah hancur sendiri. Sudah hancur sendiri hidup kita. Apalagi kalau ada anggur, ada kehadiran anugerah Tuhan, ada kehadiran Kristus, ada darahnya, dan waktu dia memasukkan seluruh karunia hidup baru di dalam tubuhnya, dalam darahnya, dan masuk. Anggur itu kan melambangkan jiwa Kristus, nyawa Kristus. Dan anggur itu kemudian dimasukkan ke kantong kita. Dan kantong kita bukan kantong yang baru. Kantong yang lama. Hancur. Terus kantong kita bertambal dengan kantong yang lama dan baru. Dan ditambal-tambal. Sama hancur. Jadi nggak bisa. Jadi anggur yang baru ini harus tetap kantong yang baru. Baru bisa dia tinggal bersama. Dan dia bisa menghasilkan anggur yang manis sekali. Anggur yang sangat lezat sekali. Jadi ini kita bisa ngerti ya. Oke, jadi neos itu menunjukkan satu perubahan dari yang mulai titik awal dan dia berubah pada titik nanti ke depan. Nah, neos itu arti baru dalam arti apa? Membawa seluruh hidup kita sekarang menuju ke masa depan yang baru dan penggenapan nanti di akhir zaman, dan itu yang baru. Ya, bisa ngerti ya? Nah, kalau kainos, perjanjian lama, manusia baru, semuanya itu berkaitan dengan apa? Dengan seluruh masa lalu kita. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat itu adalah hukum yang akan menunjukkan dosa-dosa kita. Tidak bisa dipakai untuk menyelamatkan kita. Jadi orang yang taat pada hukum Taurat, itu orang yang tidak diselamatkan. Kenapa? Karena semua orang Israel pada hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan semua. Semuanya dia taat gitu. Padahal nggak ada orang taat yang bisa melakukan hukum Taurat, satu pun nggak ada. Nah, semua mereka itu bisa seperti itu. Nggak perlu lagi mereka ibadah membawa anak kambing, anak domba, anak sapi dibawa dan kemudian untuk menghapus dosa mereka. Jadi hukum Taurat ini, setaat-taatnya kita bawa hukum Taurat, tidak pernah menyelamatkan. Jadi keselamatan itu tidak bergantung pada ketaatan kita. Keselamatan tidak bergantung pada perbuatan baik kita. Tidak bergantung pada kemampuan kita, bukan. Nah, kita waktu bisa taat di dalam ketaatan yang
tidak sempurna itu. Jadi ketaatan itu ngomong, Pak, kan saya taat. Saya seperti pemuda yang kaya. Semua firman Tuhan udah aku lakukan. Nggak ada yang nggak aku lakukan. Aku tidak berzina, aku tidak mencuri, tidak mungkin jangan semua. 10 hukum Taurat aku sudah lakukan. Dan Tuhan mengatakan, nggak bisa. Hukum Taurat bukan seperti kamu pandang. Hanya 1 poin, 2 poin, yang cuma 10 poin. Jangan membunuh sampai jangan mengingini seperti itu. Itu bukan itu. Kamu tahu nggak hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan kamu? Nah kan saya udah anak hukum Taurat, jadi kan saya selamat. Apa saya nggak bisa masuk hidup kekal? Seperti itu. Apa jawaban Tuhan Yesus? Kamu masuk neraka tetap. Kamu harus sempurna. Nah, di sini ada kunci baru itu adalah sempurna. Jadi Tuhan mengatakan kamu harus sempurna. Nah, perjanjian baru ada perjanjian yang menyempurnakan. Perjanjian yang memberikan kita kemampuan di dalam Kristus. Kita bisa menjalankan semua firman itu. Kemauan Tuhan. Kenapa? Karena bukan berdasar pada kesempurnaan saya yang nggak pernah sempurna, bukan pada ketaatan saya yang ketaatan juga sangat minim gitu kan, dan juga sangat terbatas gitu. Dan bukan karena perbuatan saya melayani Tuhan, bukan karena saya saleh, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya jemaat yang sudah mendapatkan satu penghargaan, karena saya memberikan persembahan gitu kan. Bukan, saudara. Tapi ini adalah berkaitan dengan new. Kristus adalah manusia new. Taurat yang new. Jadi bukan Taurat itu, dia adalah Taurat yang sempurna. Bukan yang ditambahkan, bukan. Dia Taurat yang sempurna. Jadi di dalam Kristus inilah kita melihat masa depan kita adalah masuk menjadi segambar serupa dengan Allah. Itu sudah dicanangkan oleh Tuhan, sudah diberitahukan sejak kejadian. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Nah, bukan cuma satu pribadi ya, bukan satu gambaran hanya gambaran Bapa, bukan, tapi gambaran kita serupa segambar dengan kita. Jadi kita ini akan memiliki seluruh daripada keserupaan Allah itu kita akan terima. Jadi tubuh kita akan mulia seperti tubuh Kristus. Ya kita nggak menjadi Allah, tapi menjadi seperti Allah. Jadi berkat-berkat kita bisa berhubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu merupakan satu hubungan yang karena kita sudah diciptakan baru dan dimuliakan, disempurnakan. Di sini. Jadi itu neos. Nah, sedangkan kainos itu adalah segala sesuatu yang hidup kita yang lama, yang masih di dunia, masih punya daging, masih benci, masih pikirannya melayang-layang kemana, dan masih nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Nah, ini manusia yang disebut sebagai manusia lama. Harus diperbarui manusia baru. Nah, manusia baru inilah itu yang akan didiami oleh siapa? Dengan neos. Ya, dengan neos. Didiami oleh dengan neos. Nah, terjadilah satu kehebatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Jadi tadi itu menyiapkan tubuh kita, manusia lama itu diganti dengan kain yang baru, bukan kain yang lama. Dan kain yang baru, kantong yang baru, kain yang baru, itu baru bisa diisi anggur yang baru. Jadi ini berkaitan, nggak bisa digantikan. Oh, anggur yang lama Taurat, seperti Paulus di dalam menggembalakan jemaat di Galatia, dan jemaat Galatia yang orang-orang Israel itu dia nggak mau. Dan kita sudah manusia baru, sudah kain baru, maka perjanjiannya harus baru. Tapi enggak, diajarkan perjanjian lama. Dan dimasukkan dalam gereja Tuhan. Nggak bisa. Paulus katakan, hancurlah semua. Kenapa hancur? Karena perjanjian lama ini dimasukkan. Nggak bisa, harus perjanjian baru. Karena kita manusia baru, secari kain yang baru, kantong yang baru, dan harus anggur yang baru. Nah, baru kita sadar. Jadi Paulus selama ini waktu melihat kondisi jemaat yang berperang gitu kan, berperang dengan manusia lama, manusia baru, dan Taurat dengan kasih Kristus. Hukum Taurat dengan hukum kasih. Dan itu nggak bisa disatukan. Nggak bisa dibawa dua-dua berjalan. Nggak bisa. Karena yang satu menunjukkan akan dosa kita, yang satu menunjukkan kepada satu kita membutuhkan juru selamat, dan yang satu menunjukkan ini loh juru selamatnya, ini loh yang menghapuskan dosamu, ini yang mengalahkan maut. Dan kita harus menerima dua ini. Dengan apa? Dengan secari kain yang baru dan perjanjian yang baru, darah Kristus, anggur yang baru. Begitu, ya.
Jadi ini satu kenyataan dalam hidup kita. Kita harus belajar betul-betul untuk mengerti ini. Jadi anggur adalah satu anugerah keselamatan dari Kristus. Jadi kita akan belajar di sini, ya. Oke. Kita sudah mengerti ini. Coba saya bacakan di dalam bahasa aslinya, ya. Coba kita lihat, ya, ini, ya. Dalam bahasa aslinya, Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-36, ya. Nah, perhatikan, ya. Jadi dikatakan di sini parabola. Jadi dikatakan bahwa, ya, Yesus berkata, elekin, ya, elekin itu dirinya berkata. Nah, dikatakan dekai parabolen. Jadi parabola, perumpamaan, parabolen. Ya, dikatakan kepada, kan pros itu kan kepada mereka. Pros autos, kepada mereka. Yang dikatakan di sini adalah berkaitan, hoti itu yang berhubungan, gitu kan. Dan dikatakan sudes, jadi dikatakan sudes, terus epiblema, dikatakan epiblema apohimetau. Himetau itu kain, ya, kain, garment kain. Jadi himetau, himetau, ya, himetau. Nah, dikatakan kaino skikas. Jadi kaino dikatakan kaino itu baru apa? Karena baru seperti kain-kain itu. Jadi baru dalam arti apa? Dalam arti yang lama, yang tidak bisa diterima, ini diganti yang baru. Itu namanya kainos. Jadi kainos itu beda dengan neos. Itu apa? Neos murni, sesuatu yang baru dari atas turun ke bawah. Berkat-berkat yang dari atas turun ke bawah. Itu neos. Tapi kainos itu membuang yang lama, meninggalkan yang lama, menjadi baru. Jadi baru saya adalah karena saya membuang yang lama, menghapuskan yang lama, dan kemudian menanggalkan yang lama. Nah, kalau neos mengambil yang baru, masa depan baru, kehidupan baru. Nah, dia di situ. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian yang diambil dari surga. Perjanjian baru diambil adalah dari atas. Sedangkan kalau perjanjian lama dari bawah. Taurat dari bawah, kan, untuk manusia. Nah, dalam arti bahwa neo itu artinya bahwa dia melihat sekarang menuju masa depan yang sempurna dan mendapatkan satu pelimpahan, satu curahan dalam hidup kita. Kita menerima itu. Sedangkan kainos adalah saya bisa terima itu, saya harus membersihkan, saya harus murni dan tidak ada kotorannya lagi, dan saya harus melepaskan itu. Nah, di situ. Jadi neo yang di atas dan kainos yang dari bawah, yang diubahkan itu. Dan dua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus adalah roh pembaharu. Roh Kudus adalah roh baru, roh yang memperbarui kita, roh yang menginsafkan kita. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Jadi kita melihat ini, kan. Jadi dikatakan jelas sekali bahwa baru itu adalah dalam firman Tuhan dalam bahasa Yunani-nya himatio kainu. Jadi secari kain yang baru, bukan yang lama. Nah, kalau yang lama palaion, jadi kainon dengan palaion. Palaion itu artinya lama. Lama dalam hal apa? Ya betul-betul tuanya dan betul-betul kualitasnya dan kerapuhannya. Itu di situ. Jadi dikatakan palaion itu adalah yang tua, yang kuno, yang sudah nggak bisa lagi digantikan, gitu kan? Ya sudah unik, gitu kan? Jadi antik juga, kan? Nah, itu harus menuju kepada yang baru, dan kita harus lepaskan itu, atau unsur-unsur pengudusan. Jadi itu juga kainos. Jadi kita diperbarui, kita ditahirkan. Jadi hidup kita ditahirkan, dikuduskan Tuhan. Itu juga sama. Dalam arti tahir itu adalah dosa-dosa kita itu dilepaskan. Belenggu-belenggu dosa, perbudakan dosa itu dilepaskan. Nah, kita mendapatkan satu hidup yang betul-betul baru. Jadi baru dalam diri saya, kain yang ada dalam diri saya, kantong saya, dan kemudian baru yang betul-betul dari langit, dari surgawi yang diturunkan, dan karya Kristus yang dianugerahkan pada saya. Dan itu semua ada pekerjaan dari Roh Tuhan yang memampukan kita bisa menerima dan mengisi semua hidup kita dengan kuasa manusia baru itu. Ya, jadi ini satu kemenangan yang besar bagi kita. Nah, kita belajar di sini adalah
Nah, hubungannya sekarang kan, oh ya, saya udah tahu Kristus, perjanjian baru, darahnya masuk dalam diri saya. Dan bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang-orang? Saya bisa mengampuni orang, dan orang itu bisa mengampuni saya. Saya bisa mengasihi orang, orang itu bisa mengasihi saya. Nah, orang itu juga harus memiliki sama seperti kita. Kantong baru dan anggur yang baru. Jadi nggak bisa orang itu kantong lama, anggur lama bercampur dengan anggur baru, kantong baru. Nggak bisa. Dan orang ini dengan saya juga nggak bisa berhubungan. Kenapa? Karena yaitu tadi, unsurnya beda. Imannya beda. Kasihnya beda. Tuhannya beda. Dan semua beda. Dan kita nggak bisa menyatu. Jadi berhala dengan Tuhan, ilah-ilah dengan Tuhan nggak bisa bersatu. Dan dosa ini pernah dilakukan oleh siapa? Salomo. Salomo di bait Allah itu, dia mengizinkan istrinya membawa berhala-hala masuk ke bait Allah. Walaupun tidak di ruang maha suci, tapi itu di dalam ruang yang ada di depan bait Allah itu. Dan itu patung-patung berhala banyak sekali. Nah, Tuhan marah dengan siapa ini? Salomo, Raja Salomo. Kenapa? Karena engkau mencampurkan dalam hidupmu kain yang baru dengan kain yang lama. Anggur yang baru dengan anggur yang lama. Dan kamu hancur semuanya. Dan Tuhan katakan, aku hancurkan kerajaan Israel menjadi dua. Jadi dipimpin Rehoboam dan Yerobeam. Dan dia hancurkan dan tidak ada kerajaan yang berjaya lagi. Nanti Mesias, anakku, yang akan mendirikan kerajaan yang baru. Sang raja itu yang baru. Raja atas raja. Dia akan membawa perjanjian baru, dia akan membawa kerajaan yang baru, dia akan membawa hukum yang baru, dia akan mendirikan ibu kota Yerusalem yang baru, dan dia akan membangun bait Allah yang baru. Nah, ini satu rangkaian kekuatan yang luar biasa dalam pengajaran perjanjian baru yang kita pelajari di dalam Kristus yang sebagai pusatnya. Dan ini sangat bagus dan sangat indah dan sangat menakjubkan sekali. Jadi istilah baru itu bukan hanya baru biasa, perjanjian baru, dan kita nggak pernah diajar barunya bagaimana. Nah, di situ. Jadi baru bukan hanya pada diri kita, tapi juga baru pada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesama orang-orang Kristen, dan itu harus baru. Baru kita bisa saling mengasihi, mengampuni, dan tidak ada dosa yang bertahta dalam hati kita. Dan tidak ada dosa yang memisahkan hubungan kita. Tidak ada kedengkian, benci yang akan menjadi pemisah kita. Kalau ada, berarti kamu masih manusia lama dan ditambal manusia baru. Kain lama dengan kain baru, kantong lama dengan kantong baru, anggur lama dengan anggur baru, bercampur, hancurlah kamu. Nggak bisa terima orang-orang yang punya anggur baru, kantong baru, kain yang baru. Jadi ini bukan hanya pribadi diri kita, manusia baru dan hidup yang baru, tapi juga kerajaan Allah yang baru. Umat Israel yang baru, yang tidak ada lagi perbantan, tidak ada lagi dosa-dosa yang dibelenggu oleh keinginan-keinginan yang melarikan diri, mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada. Ya, jadi kita belajar hari ini satu kebenaran tentang perjanjian baru, perintah yang baru, bukan perintah yang lama ya, perintah yang baru, walaupun itu sudah ada dalam Ulangan pasal 6, kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi menjadi baru, menjadi sempurna, dan satu-satunya yang bisa memberikan itu adalah Kristus sebagai anggur yang baru. Ya, jadi kita bersyukur sekali kita mendapatkan satu jaminan dari Tuhan, dan bagaimana saya kemudian membawa kebenaran-kebenaran itu kemudian menyampaikan pada orang. Nah, kita harus berdoa. Kenapa? Karena orang kita sampaikan, kita hanya menabur benih. Dan kita nggak bisa tumbuhkan. Jadi saya berdebat dengan orang berargumen, berapologetika. Dan kemudian saya ngomong dengan mereka. Saudara, kita harus tahu apa? Bahwa perkataan kita itu tidak bisa mengubahkan firman yang ada itu hanya bisa ditumbuhkan oleh Tuhan yang bisa tumbuhkan. Dan kita harus berdoa untuk apa? Hati mereka, kantong anggur mereka, dan anggur yang baru yang akan dicurahkan itu harus mendapatkan satu bahan kain yang baru. Dan kita harus berdoa untuk itu. Kalau nggak bisa, hancur orang itu. Dan orang itu nolak kita, menghina kita. Dan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena belum lahir baru. Belum dibukakan hidupnya di dalam anggur yang baru. Tidak mendapatkan kain yang baru. Tidak mendapatkan kantong yang baru. Jadi manusianya lama. Manusia kedagingan, manusia tidak percaya pada Tuhan. Nah, itu nggak bisa. Jadi firman nggak bisa diterima. Mereka kenapa? Hancur. Mereka karena melawan itu. Nggak bisa hancur. Ya. Jadi kita bersyukur
kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang membuat kita akhirnya semakin mengerti kedalaman firman Tuhan dan semakin mengerti relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama kita. Jadi kita harus memiliki dua hubungan ya dengan sesama. Satu, sesama yang anggur baru, kantong baru, kain yang baru. Dan kita juga punya mengasihi sesama, mengasihi musuh kita yang belum memiliki itu semuanya. Yang kita doakan, kita beritakan Injil gitu kan. Nah, kalau sesama kita memberitakan Injil, kita menikmati Injil. Mengampuni, mengasihi, saling melayani. Nah, itu kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati Kristus. Tapi dengan orang yang di luar itu, musuh kita, mencaci maki kita, kita bisa mengasihi, menghormati mereka, dan juga memberkati mereka, dan menolong mereka, memberikan benih firman Tuhan. Tapi mereka tolak, ya kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu urusannya hati dia dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa paksain. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menerima cacian, makian, kedongkolan hati, terus kemudian permusuhan, dan kita mengembalikan itu dengan apa? Dengan hati Kristus. Kita sabar, tenang, penuh dengan kasih, damai, dan kita mendoakan mereka. Nah, ini luar biasa. Ini manusia baru. Nggak bisa lagi dikoyak-koyak dengan hal-hal yang bersifat kain lama, kain baru. Nggak bisa. Hidup saya penuh dengan kebencian dulu itu nggak bisa lagi. Nah, itu menjadi manusia apa? Manusia yang betul-betul kita mendapatkan manusia yang dewasa, manusia yang penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat Tuhan, dan penuh dengan buah Roh Kudus. Ya, oke, cukup sampai sini. Ada yang bertanya nggak?